walaupun tidak seperti semalam, tetapi Bapak Ibu yang hadir saat ini adalah merupakan bagian dari orang-orang anak-anak Tuhan yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus, menyambut Yesus dengan sukacita. Yang seharusnya hari ini Bapak Ibu baru ketong ada dalam sukacita sama-sama. Tetapi dari tahun ke tahun hal ini dia terbalik. Bapak Ibu kalau punya ulang tahun, anak-anak punya ulang tahun kan mungkin sebelumnya kan kita ada dalam persiapan-persiapan. Tetapi hari hanya itu pasti ada sukacita, dan beta percaya Bapak Ibu semua yang hadir saat ini ketong ada dalam sukacita. Amin Bapak Ibu. Ketong merasa sukacita karena Tuhan tetap ada memberkati Bapak Ibu dan beta untuk menjalani hari-hari hidup dengan Tuhan di perayaan Natal ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang sangat bersukacita menyambut Natal. Semua orang merasa sukacita dengan berbagai macam model. Kalau mungkin Bapak Ibu ingat di tahun 2016 itu di Abu Dhabi, ya, ada pohon Natal yang memang sangat luar biasa. Itu pohon Natal itu kalau dia dirupiahkan itu sekitar 99 miliar. Betapa megahnya, mahalnya pohon Natal di tahun 2016 di Abu Dhabi itu, dan tinggi pohon itu sekitar 13 meter, ya, di salah satu hotel terkenal di Abu Dhabi. Dan menurut catatan itu ada sekitar 131 ornamen Natal yang memang dilapisi dengan emas, begitu juga dengan batu-batu berharga seperti berlian dan juga batu safir. Bahkan pohon Natal ini mendapatkan pengamanan khusus dan di setiap sudut tempat itu dipasang kamera CCTV supaya orang-orang tidak bisa merusak pohon Natal yang nilainya kalau dirupiahkan itu 99 miliar. Orang pada saat itu sangat antusias, bahkan dunia. Semua mata tertuju pada pohon Natal itu. Dan kelihatannya sangat mewah. Sangat mewah. Itu pun juga ada dalam kehidupan Bapak Ibu dan beta. Ketika mau Natal, Bapak Ibu dan beta menyiapkan semua. Apapun yang ada di dalam ketong punya kantong-kantong itu ketong kasih keluar. Ketong pikir nanti besok ini ketong makan apa, tapi yang penting dari malam tanggal 24 sampai dengan hari ini ketong ada dalam sukacita. Ketong menunjukkan bahwa betapa luar biasanya Tuhan sehingga apa yang ada pada diri ketong ini ketong berikan. Baik itu dalam bentuk baju baru, pohon Natal, ya, rumah dicat yang baru. Namun yang menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu dan beta, apakah ketong masih tetap menjaga hati ketong ketika Yesus itu datang di dalam dunia? Itu yang menjadi pertanyaan. Masihkah Bapak Ibu dan beta ketong menjaga ketong pung hati ini keseng ketika Yesus datang? Sama dengan pohon Natal yang dijaga ketat, apakah Bapak Ibu dan beta juga ketong masih bisa jaga ketong punya hati ini ketat supaya ketong punya hidup ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan? Kisah orang-orang Majus ini adalah merupakan kisah yang memang sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu dan beta. Ketong sudah mengetahui bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang pintar, ahli bintang, yang mereka pada satu ketika mereka tahu tentang apa yang pernah disampaikan oleh para nabi sebelum kedatangan Yesus.
Dan bintang sebagai tanda merupakan sesuatu yang mau menunjukkan bahwa ada sebuah karya besar, karya Allah yang luar biasa untuk dunia ini. Akan ada seorang raja. Dan raja itu bukan tidak datang, tetapi raja itu sudah ada. Sehingga lewat petunjuk bintang Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, para Majus pun mulai datang untuk menyembah Yesus. Para Majus dengan hati mereka datang melihat, menyembah, memberikan apa yang ada pada diri mereka untuk raja itu. Para Majus dengan hati yang tulus, dengan penuh kerendahan hati, mereka datang menyembah Yesus. Itu sangat luar biasa. Bagaimana semangat orang-orang Majus Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang mungkin sudah ke Israel, dia bisa tahu bagaimana perjalanan, ya, jarak yang ditempuh dari orang-orang Majus menurut cerita di sana bahkan sampai ke kota Betlehem. Itu mereka harus melewati berbagai tantangan, rintangan, binatang-binatang buas. Mereka harus beristirahat. Banyak hal yang mereka harus lakukan di dalam perjalanan itu. Tetapi mereka punya semangat. Mereka punya harapan untuk mau datang menyembah Raja Damai itu. Bapak Ibu Deng Beta, koton datang menyembah Tuhan, menyembah Raja Damai, tidak terlalu jauh. Jarak dari rumah Bapak Ibu ke gereja ini tidak terlalu jauh. Tapi mari kita belajar dari orang-orang Majus. Dari jauh, dari timur Bapak Ibu. Mereka dengan sukacita datang menyembah Raja itu. Mereka mau menunjukkan sikap kerelaan hati, sikap ketaatan kepada Tuhan. Bahkan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bukan saja mereka berjalan dengan tangan yang kosong. Menurut catatan Alkitab, emas, kemenyan dan mur mereka persembahkan. Itu berarti apa yang ada pada mereka, mereka berikan untuk Tuhan. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu, sekarang saja emas sudah mahal ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau bulan Desember ini emas naik. Kemenyan, mur, itu sesuatu yang mahal harganya. Tetapi orang-orang Majus tidak memperhitungkan itu. Mereka tidak melihat bahwa seberapa besar emas, kemenyan dan mur itu. Tetapi yang mereka lihat adalah bagaimana mereka mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, katong juga harus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Katong bisa beli baju baru mahal-mahal, tapi waktu katong mau kasih masuk tangan di kantong kolekta cuma Rp1.000, Rp2.000. Mari Bapak Ibu belajarlah dari orang-orang Majus. Mereka berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dongseng pilih-pilih. Itulah persembahan mereka untuk Raja Damai. Raja yang menyelamatkan dunia ini. Lalu bagaimana Bapak Ibu Deng Beta? Masihkah katong memberikan sesuatu yang spesial di hari Natal ini untuk Tuhan, Raja Damai ataukah tidak? Mari Bapak Ibu, ini sebuah perenungan pribadi untuk Bapak Ibu Deng Beta memasuki kehidupan di hari esok. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan sebuah keyakinan bahwa keselamatan itu Bapak Ibu Deng Beta telah peroleh. Karena kita percaya Yesus Kristus. Mari kita bisa membuka diri kita. Dalam hidup kita jangan kita terlalu ego. Jangan kita ambisi seperti Raja Herodes.
Bapak Ibu, Raja Herodes ini dia agak kejam ya. Kalau kita membaca riwayat pemerintahannya itu, dia sangat kejam, dia sangat ambisi. Hari ini juga firman Tuhan mengingatkan Bapak Ibu deng beta, jang kotong sombong, jang kotong hidup dalam ambisi. Tapi mari Bapak Ibu kotong lakukan segala sesuatu itu minta tuntunan Tuhan. Kalau orang Majus mereka berjalan dengan tuntunan bintang dan mencapai apa yang menjadi harapan mereka, datang menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu dan beta pun juga sama. Katong minta tuntunan Tuhan untuk menjalani katong punya hidup ini bersama dengan Tuhan. Katong hidup ini untuk Tuhan. Katong hidup ini untuk melayani sesama. Itu yang Tuhan Allah inginkan ketika Bapak Ibu dan beta hari ini katong datang sama-sama. Katakan kepada Tuhan, kami menyembah Engkau, Raja Damai. Luar biasa Bapak Ibu. Semua orang sangat bersuka cita. Mari biarlah sukacita itu bukan saja hari ini atau semalam. Tetapi sukacita, damai, kasih Allah itu selalu ada dan terpancar di dalam kehidupan Bapak Ibu setiap saat. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Andalkan Tuhan, percayalah bahwa kasih Natal, kasih Yesus senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita semua. Amin.